Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Bung Warta. Ngopi bareng Bung Warta, bukan omong kosong. Teman-teman, ini bagi pencinta dunia pers, baik teman-teman wartawan ataupun yang memang sedang belajar mendalami dunia jurnalis. Untuk malam ini Bung Warta akan ngomong soal menghalang-halangi tugas pers. Kan kadang-kadang banyak tuh yang susah membedakan antara menghalang-halangi atau memang tidak mau berkomentar. Ada tuh yang kadang-kadang salah kaprah. Ada wartawan yang menemui narasumber, kemudian narasumbernya nggak mau menemui atau nggak mau berkomentar. Dianggap menghalang-halangi. Padahal bukan seperti itu. Oke, kita lihat dulu ya pasalnya. Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 nih, di pasal 18 ayat 1-nya. Ini kan poinnya di sini kan asal muasalnya nih, menghalang-halangi itu. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana penjara 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta. Nah, sanksinya itu ya. Sanksinya ketika menghambat dan menghalang-halangi. Oke. Tadi ini menghalang-halangi terkait ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3. Maka kita buka apa itu di pasal 4 ayat 2 dan 3. Nah, pasal 4 ayat 2 terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan atau pelarangan penyiaran. Tuh, artinya sudah nggak ada lagi tuh pemberedelan, penyensoran atau pelarangan penyiaran gitu. Artinya kebebasan itu ya tetap bebas dilakukan untuk menyiarkan, untuk tidak disensor, untuk tidak dibredel. Itu sudah diatur di pasal 4 ayat 2. Tadi itu kan ini kan terkait dengan apa yang disebut dengan menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3. Artinya itu tuh yang nggak boleh itu karena memang dilindungi pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan dan pelarangan penyiaran. Maka kalau itu dilakukan berarti menghalang-halangi, menyensor, membredel atau melarang penyiaran. Itu berarti menghalang-halangi. Kemudian apalagi tuh yang disebut dengan menghalang-halangi? Karena ini kan ketentuannya itu menghalang-halanginya larinya ke pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 tadi. Maka di pasal 4 ayat 3 untuk menjamin kemerdekaan pers nasional mempunyai hak tuh mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Artinya menjamin orang itu untuk mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasannya. Nah, sekarang bagaimana batasan-batasannya ini juga harus dilihat. Yang disebut menghalang-halangi seperti apa gitu. Misalnya gini, kalau seseorang wartawan masuk ke dalam sebuah tempat atau institusi, kan di situ ada protokol, artinya ada sebuah protokoler, sehingga ada aturan orang untuk masuk ke situ. Misalnya harus ngisi buku tamu, misalnya harus mengantri, misalnya oleh bagian resepsionis harus dikonfirmasi dulu kepada orang yang akan ditemui, dia berkenan menemui atau tidak, dia punya agenda atau tidak, dia ada waktu atau tidak, itu kan harus dikonfirmasi lagi. Itu protokoler namanya. Maka ketika orang tersebut tidak sempat atau tidak mau menemui kita, ini tidak masuk dalam kategori menghalang-halangi, karena memang kita tidak ada halang-halangi. Karena mereka punya agenda atau punya kesibukan sehingga tidak bisa menemui kita, ada sebuah alasan. Nah, ini tidak menghalang-halangi. Karena ada juga kan hak narasumber untuk tidak berkomentar, untuk tidak menjawab pertanyaan, itu kan ada haknya narasumber juga. Maka ketika ada tokoh publik
yang akan ditemui tapi tidak mau menemui, ini tidak masuk dalam kategori menghalang-halangi. Kemudian bagaimana sih batasan menghalang-halangi itu? Menghambat atau menghalang-halangi itu ya seperti begini. Ketika ini beradanya di area publik, kemudian terjadi sebuah upaya kekerasan untuk melakukan sebuah intervensi atau intimidasi sehingga wartawan ini terhambat, misalnya dirusak kameranya, misalnya kemudian diintimidasi untuk menghapus rekamannya, kemudian misalnya dikejar-kejar misalnya oleh seseorang atau siapapun itu ketika sedang melakukan liputan di ruang publik, maka itu masuk ke dalam kategori menghalang-halangi. Artinya kita nggak bisa kan, karena mau ngambil gambar kita tidak bisa, kamera kita misalnya dirusak atau dirampas, rekaman kita misalnya dipaksa untuk dihapus, itu adalah kategori menghalang-halangi karena posisinya berada di sebuah ruang publik, ruang terbuka. Ruang terbuka itu kadang-kadang terjadinya misalnya ketika melakukan liputan, demonstrasi biasanya. Itu kan nanti ada yang menjaga di tempat umum, kan ada yang menjaga, misalkan untuk menjaga, bisa itu dari aparat penegak hukum, dari kepolisian yang sifatnya menjaga, mengamankan. Maka ketika di tempat umum itu, di publik itu, kita mengambil gambar, melakukan liputan, kemudian tiba-tiba kita diintimidasi misalnya, atau kita diambil kameranya, baru itu masuk ke dalam menghambat atau menghalang-halangi. Tapi kalau posisinya itu misalnya ketika kita akan mengambil gambar, kita terhalang oleh badan orang yang berjaga, misalkan ada petugas yang berjaga, kemudian kita mau mengambil gambar terhalangi misalnya, itu bukan menghalang-halangi karena memang posisinya mereka sedang bertugas jaga juga kan, untuk pagar betis misalnya, sebagai strategi pengamanan misalnya ketika ada unjuk rasa, mereka kan berjaga. Itu bukan menghalang-halangi kita mengambil gambar. Jadi memang ada perbedaan-perbedaan dan ini harus juga dipahami secara situasionalnya di lapangan. Tapi kalau kejadian atau peristiwanya ada di dalam sebuah ruangan, gedung, itu kan ada sebuah protokoler atau aturan di dalam. Misalnya ketika ada sebuah gedung atau hotel misalnya yang mensyaratkan tidak boleh memotret misalkan, itu kan ada faktor protokoler pengamanan di sana agar tidak memotret. Entah memang tujuannya untuk menjaga privasi orang yang berkunjung misalnya, untuk menjaga privasi atau menjaga keamanannya, sehingga ada larangan di internal gedung itu untuk memotret. Maka ini ya juga harus kita hormati sebagai tamu, kita juga harus menghormati aturan internal yang ada di gedung tersebut. Maka ya ketika ada ketentuan di situ misalnya dilarang mengambil gambar, misalnya seperti di pom bensin misalnya dilarang memotret, ya wartawan juga harus menghormati itu, menghargai itu. Dilarang memotret ya karena khawatir ada konslet listriknya misalnya di kamar kita sehingga menyebabkan percikan, nantinya berbahaya menjadi kebakaran, maka tidak diperkenankan memotret di pom bensin misalnya. Maka kita kan bisa memotretnya nanti di depan, di bagian depan pom bensinnya, sehingga lebih aman dan kita juga menghargai protokoler yang terjadi di sebuah tempat yang dikuasai oleh pemiliknya. Memang dalam ketentuan pasal 18 ayat 1 ini untuk menghalang-halangi ini ada ketentuan sanksi pidana, yaitu penjara 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Jadi kalau sampai ada yang menghalang-halangi tugas jurnalis, tugas wartawan, maka bisa dikenakan sanksi pidana. Tapi ingat, kita juga sebagai jurnalis harus bisa membedakan
mana yang masuk kategori menghalang-halangi atau menghambat tugas jurnalistik, dan mana yang memang itu merupakan haknya narasumber. Ini juga kita harus bisa membedakannya gitu. Jangan karena wartawan menemui seorang narasumber kemudian narasumbernya nggak mau menemui, dianggap menghalang-halangi. Tidak juga seperti itu, karena memang ada haknya juga kan narasumber untuk tidak menemui, ada hak embargo segala macam. Saya kira itu teman-teman juga semua mungkin tentang ini juga sudah tahu, sudah bisa. Namun tidak ada salahnya bila terus kita perdalam, kita pelajari Undang-Undang Nomor 40 tentang pers yang merupakan pedoman bagi kita para insan jurnalis dalam mengemban tugas di lapangan. Oke, itu saja teman-teman malam ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Ayo kita bekerja secara profesional dan ikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga kita menjadi seorang wartawan yang jempol. Assalamualaikum. Saya Bung Warta.